Baik, selamat malam yang terhormat pengampu materi. Dalam hal ini Dr. Iren Kartika Ika Wijayanti, SPMP, yang sangat bersabar untuk menunggu produk dari kami. Kami mohon maaf karena di tengah kegiatan yang kami laksanakan sehingga baru sempat untuk melaksanakan recording dari paparan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu. Namun demikian tidak mengurangi kehikmatan dan semangat kami untuk belajar, sehingga kami malam ini izin untuk memaparkan beberapa topik atau tema. Tema yang pertama yaitu terkait dengan perilaku konsumen akibat dampak karantina pada era COVID-19. Ini karyanya adalah karya Adit Karyapa, di mana penelitiannya ada di India. Kemudian nanti yang kedua ada satu karya ilmiah terkait dengan COVID juga, namun demikian untuk lokusnya ada di Tiongkok atau di Cina. Baik, yang pertama adalah terkait dengan COVID-19 induced lockdown effects on agricultural commodity prices dan consumer behavior, di mana COVID-19 ini apakah akan menyebabkan dari perubahan dari harga komoditas maupun perubahan dari perilaku dari konsumen. Nah, ini untuk penulis tadi sudah kami sampaikan, yaitu AG Adit Karyapa, di mana tahun pembuatannya adalah tahun 2022, di mana tujuan dari penelitian ini tentunya akan memahami tren harga sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19 tersebut, baik yang bersifat harian maupun yang bersifat jangka panjang. Yang tentunya ini tujuan penelitian tersebut akan menguji apakah kejadian atau peristiwa dari COVID-19 tersebut telah menyebabkan perubahan struktur pada harga pangan yang diikuti dari refleksi maupun persepsi dari konsumen dan produsen terhadap dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 tersebut. Nah, adapun teori yang digunakan ada 5, yaitu teori ekonomi mikro, kemudian teori permintaan dan penawaran, kemudian teori perilaku konsumen, dan teori manajemen rantai pasok, serta teori krisis dan resiliensi. Adapun metode yang digunakan ini adalah mixed method, yaitu satu metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif, di mana secara kualitatif kami melihat dari karya ilmiah tersebut didapatkan dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber tentang harga eceran dan grosir komoditas pangan utama dihimpun dari sumber yang cukup resmi. Kemudian data harga dikumpulkan secara daring atau melalui email atau fax dari 114 pusat dan dihimpun oleh masing-masing departemen persediaan sipil negara bagian untuk Kementerian Urusan Konsumen, kemudian pangan dan distribusi publik, dan ini semua berasal dari pemerintah India. Kemudian harga yang dilaporkan umumnya untuk kualitas rata-rata wajar suatu pusat. Kemudian mereka juga menggunakan harga modal dari 10 komoditas penting terpilih, yaitu beras, gandum, kemudian tepung terigu, kemudian susu, buncis, kemudian mungdal, kemudian minyak kedelai, minyak sawit, kentang, dan tomat, serta menggunakan data deret waktu frekuensi tertinggi selama 284 hari yang mencakup dari tanggal 1 November 2019 hingga 10 Agustus 2020 untuk menangkap tren harga pangan sebelum intervensi, yaitu intervensi adanya COVID-19 tersebut. Nah, data kuantitatifnya didapatkan dari survei. Nah, survei ini juga dilakukan secara triangulasi informasi yang disintesis dari data harga berbasis sumber resmi.
Kemudian kuesioner juga disebar kepada konsumen melalui media elektronik seperti WA, FB, Twitter, dan email. Nah, responden yang menggunakan purposive sampling ini kita gunakan sebagai sumber juga dengan jumlah responden 225, terdiri dari mereka semua petani dan 729 konsumen. Di mana dari beberapa yang kita dapatkan, yaitu temuan ada kurang lebih ada 6 yang perlu kita waspadai dari karya ilmiah tersebut. Yang pertama adalah adanya perubahan struktur pada harga panen. Ternyata terjadi perubahan rangkaian harga grosir dan eceran yang terjadi, yaitu lonjakan harga yang cukup signifikan untuk komoditas pada saat terjadinya lockdown. Nah, perubahan harga tersebut terjadi karena kurangnya persediaan produk, kurangnya pasokan, terutama barang-barang konsumsi penting ke daerah pedesaan yang ini terjadi setelah karantina dari beberapa wilayah karena kesulitan perusahaan logistik yang merupakan alasan yang cukup masuk akal juga. Dan terjadi beberapa inflasi harga pangan pedesaan yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah dampak lockdown terhadap harga pangan. Nah, ternyata kegiatan lockdown telah menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap harga grosir, terutama beras, gandum, buncis, kacang hijau dengan beras, kemudian buncis dan moong memiliki tren penurunan pasca lockdown. Harga grosir meningkat karena pasokan terganggu secara suddenly setelah kegiatan lockdown, tetapi kemudian harga turun karena akibat adanya penutupan dari beberapa pusat-pusat perkumpulan masyarakat atau pusat-pusat sosial seperti restoran, hotel, penghentian beberapa selebrasi dan sebagainya, acara pesta dan sebagainya, pertemuan sosial dan keagamaan dan lain-lain. Dan juga lalu lintas antar negara, dalam hal ini adalah provinsi-provinsi yang ada di sana, untuk mencegah terjadinya penularan itu juga akan sangat mempengaruhi adanya perubahan dari harga pangan tersebut. Kemudian ternyata lockdown meningkatkan harga pangan eceran, kecuali beras, gandum, dan minyak goreng. Nah, penurunan harga eceran beras, gandum ini disebabkan oleh penjualan pasar terbuka yang dilaksanakan oleh pemerintah, sebuah skema yang mendistribusikan makanan secara gratis. Kemudian yang ketiga adalah refleksi persepsi konsumen terhadap dampak COVID-19. Ini ada 2 survei, yaitu survei konsumen di mana responden berjumlah 729 dengan mayoritas responden berusia 20 sampai 40 tahun, yaitu menempati 67,90%, diikuti oleh 40 sampai 80 tahun menempati 27,02%, yang mencakup 97,53% kumulatif. Secara umum ini mewakili kategori responden yang benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan konsumsi rumah tangga. Kemudian refleksi yang kedua yaitu terkait akses ke pasar pasca lockdown, di mana ternyata COVID-19 ini menyebabkan pembatasan pergerakan dari individu ke area pasar karena risiko tertularnya virus tersebut. Nah, pemerintah mewajibkan pembatasan sosial di tempat umum seperti pasar, akses ke pasar, ada zona merah dan orange, tidaklah mudah dibandingkan dengan pasar di zona hijau. Ini menempati 66,33% dengan beberapa pembatasan. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah lockdown ditambah dengan penegakan hukum yang bervariasi di berbagai wilayah yang ada di India
kemudian pembatasan pergerakan antar negara bagian dan tidak tersedianya fasilitas transportasi telah mempengaruhi pasokan komoditas pangan serta memungkinkan berpengaruh terhadap harga pangan yang ada. Hasil penelitian kami laporkan bahwa menunjukkan ada 75,31% responden merasakan peningkatan harga bahan makanan. Walaupun memang ada beberapa persen dari mereka yang menyatakan tidak begitu merasakan, yaitu ada 4,25%. Kemudian ada 20%, 44,44 yang melaporkan tidak ada perubahan harga. Namun 75%,53, 75%,31% ini mereka merasakan adanya satu kenaikan harga yang sangat signifikan. Kemudian yang keempat, temuannya adalah refleksi persepsi produsen terhadap dampak COVID-19. Pada kegiatan ini, persepsi produsen atau petani sebanyak 225 yang dilakukan survei mengaitkan kekurangan tenaga kerja untuk memanen hasil pertanian disebabkan oleh migrasi balik pekerja dan ketakutan mereka terhadap infeksi atau penularan dari COVID tersebut. Nah, selain itu pembatasan perdagangan antar wilayah yang ada di India tersebut menyebabkan petani harus membuang hasil panen. Beberapa komoditas mengalami kerusakan, kemudian tidak bisa terjual kepada konsumen karena adanya pembatasan-pembatasan tersebut. Nah, penjualan dalam kondisi tertekan lebih sering ini sesuai dengan data, yaitu di daerah Odisha dan Maharashtra. Nah, berbeda dengan Punjab maupun Haryana yang memiliki sistem pengadaan negara. Tentunya mereka sangat variasi. Komoditas hortikultura juga seperti itu, seperti sayuran dan bunga juga sangat terdampak karena penguncian yang menghalangi beberapa kegiatan keagamaan dan musim dari pernikahan. Selanjutnya, sistem tanam mandiri mengalami perubahan signifikan selama COVID-19 seperti yang dilaporkan oleh petani di beberapa daerah di Punjab dan Haryana, di mana migrasi balik pekerja pertanian dan kekurangan tenaga kerja yang ditimbulkan berkontribusi terhadap peningkatan luas area tanam padi secara langsung. Nah, sebuah teknologi yang hemat tenaga kerja yang sebelumnya jarang digunakan sebesar 25% ternyata mulai meningkat pelan-pelan. Nah, lockdown ternyata menghambat transportasi dan mengganggu pasokan dari bahan makanan tersebut, terutama untuk komoditas pangan yang menyebabkan volatilitas harga komoditas pertanian dan berdampak pada kesejahteraan petani. Yang kelima, temuannya adalah kehilangan dan pemborosan pangan akibat pandemi di berbagai negara. Artinya ini di berbagai wilayah dan implikasinya terhadap perekonomian. Di mana kehilangan konsumsi ditemukan pada anak-anak yang berada di lingkungan sekolah yang ditutup akibat pandemi. Di mana penutupan sekolah dan restoran ini mempersulit petani dan pemasok untuk menemukan gerai pasar alternatif yang mengakibatkan pemborosan susu dan komunitas makanan kaya nutrisi. Kemudian yang keenam adalah kehilangan dan pemborosan pangan akibat pandemi. Nah, ternyata keterbatasan tenaga kerja selama masa panen yang terjadi, yang bertepatan dengan karantina wilayah akibat COVID-19 ini menyebabkan hilangnya sejumlah besar hasil pertanian seperti gandum, padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran, sehingga terjadi kerugian ekonomi bagi para petani di India. Kita ambil contoh, yaitu di distrik Belagavi, Karnataka, petani membuang ribuan liter susu ke sungai karena pembatasan pergerakan. Di Haryana, panen mentimun dan paprika yang melimpah membusuk karena tidak ada pembeli, tidak ada pergerakan transportasi dan sebagainya. Nah, asosiasi petani sayur di India memperkirakan sekitar
30% sayuran siap panen hilang selama karantina di India. Di Maharashtra, contohnya pembuangan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar ternyata terjadi akibat gangguan pasokan. Ini di sana ada namanya koperasi susu terbesar di negara itu, namanya Amul, menghadapi kesulitan dan pengadaan susu karena masalah transportasi yang menyebabkan susu hilang akibat tidak tersedianya fasilitas penyimpanan seperti cold storage dan lain sebagainya. Nah, semua bukti ini menunjukkan bahwa pemborosan makanan akibat pandemi berpotensi mengancam keamanan gizi serta menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran mengenai praktek pengelolaan makanan. Namun hingga saat ini belum ada penelitian yang melaporkan pemborosan makanan di tingkat rumah tangga atau konsumen langsung akibat COVID-19 yang terjadi di India. Meskipun dalam penelitian yang ada di judul ini, kita juga mencatat perubahan perilaku konsumen dalam hal pembelian maupun penyimpanan makanan. Nah, dari 6 temuan tersebut tentunya kita bisa memberikan satu statement bahwa penurunan pengeluaran konsumsi terjadi karena hilangnya pendapatan yang didukung oleh literatur resesi sebelum dan data baru, di mana membahas hubungan antara guncangan pendapatan negatif dan perilaku dan pengeluaran konsumsi makanan. Selama resesi yang terjadi cukup hebat tersebut, yang juga menyebabkan pengangguran seperti yang kita lihat di dalam pasca pandemi tersebut. Nah, total pengeluaran konsumsi makanan rumah tangga di sana mengalami penurunan sebanyak 7%. Kemudian peningkatan pengeluaran konsumsi di beberapa tempat akan dikaitkan dengan kenaikan harga pangan, ya, terutama barang yang mudah rusak seperti sayur-sayuran. Yang terhormat Ibu Iren, jadi kami mengkut ada satu kesenjangan penelitian. Yang pertama adalah terkait penelitian lebih lanjut dapat mengkaji promosi ketahanan sistem pertanian skala kecil melalui dukungan kelembagaan yang lebih baik, termasuk akses pasar digital dan praktek pengelolaan limbah makanan dapat mengurangi guncangan di masa mendatang. Ini juga akan membantu mengurangi kehilangan pangan di seluruh rantai pasokan dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi populasi. Kemudian kesenjangan yang kedua adalah pembahasan perilaku konsumen yang mungkin terbatas pada dampak langsung pada pola konsumsi selama lockdown, terutama yang tidak membahas perubahan struktural jangka panjang dalam pola konsumsi, seperti pergeseran ke konsumsi makanan yang lebih sehat atau pelestarian preferensi terhadap produk lokal dan sebagainya. Tidak ada analisis mendalam, ya, untuk kesenjangan yang kedua, yaitu terkait dengan pengaruh perubahan perilaku konsumen terhadap ekonomi mikro dan makro. Ini yang kita lihat di dalam karya ilmiah tersebut. Sehingga dari karya ilmiah yang sempat kami pelajari, yang pertama ini ternyata memang ada pengaruh, yaitu terkait dengan peningkatan harga komoditas dan beberapa perilaku. Ini yang sebetulnya bisa kita ambil nilai positifnya. Harga komoditas tadi 75,31 menyatakan memang terjadi kenaikan harga komoditas, di mana perilakunya secara umum adalah mereka lebih aware. Mereka lebih siap untuk menata diri kembali. Itu nilai positif yang bisa kita lihat. Kemudian yang terhormat pengampu materi, izinkan kami untuk menyampaikan yang kedua, yaitu terkait dengan impact of COVID-19 on Chinese urban consumers, food safety knowledge dan behavior. Nah, ini terkait dengan pengaruh dari COVID-19 di Cina, di mana mereka sudah mulai sadar terkait dengan pengetahuan, dengan keamanan makanan secara umum, dan tingkah laku dari bagaimana mereka
pasca COVID-19 tersebut. Ini dikomparasikan dari pre dan post dari pandemi yang terjadi. Ini penulisnya adalah Kewang Lei Chong Miranda Mirosa tahun 2024. Ini berarti masih baru. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menyelidiki dampak potensial dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pencegahan terkait pengaruh pengetahuan dan perilaku keamanan pangan konsumen, terutama di Tiongkok. Nah, temuan dari studi ini akan memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan tentang dampak yang dapat ditimbulkan oleh pandemi yang cukup parah terhadap keamanan pangan dan memfasilitasi pengembangan strategi kesehatan masyarakat selama krisis kesehatan global di masa mendatang. Teori yang digunakan ada 5, yaitu teori perilaku konsumen, kognitif sosial, manajemen risiko, adaptasi sosial, dan perubahan perilaku. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu dengan pelaksanaan survei, di mana survei dilakukan di antara penduduk perkotaan Tiongkok pada 2 periode yang berbeda. Yang pertama adalah survei pra-COVID dilaksanakan Desember 2019 sebagai bagian dari kuesioner tepat sebelum pengumuman resmi pandemi COVID-19 pada Januari 2020. Kemudian survei yang kedua yaitu dilakukan pada Agustus 2023 selama gelombang kedua COVID-19. Metode ini menggunakan purposive sampling dengan 601 responden pada survei pertama dan 650 responden pada survei kedua. Kemudian kita dapatkan satu temuan yang secara kesimpulan adalah bahwa dampak COVID-19 terhadap pengetahuan dan perilaku konsumen di Tiongkok terkait keamanan pangan serta pengalaman mereka dengan keracunan makanan. Ya. Jadi penelitian ini akan menemukan satu dampak dari COVID-19 tersebut terkait dengan pengetahuan dan perilaku konsumen, serta lebih kepada bagaimana mereka overcoming terkait dengan keracunan makanan yang baru terjadi. Nah, hasilnya menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam kesadaran. Penurunan signifikan dalam kesadaran dan praktek keamanan pangan di kalangan konsumen yang menyebabkan meningkatnya kejadian penyakit bawaan makanan, terutama akibat penanganan makanan yang tidak aman. Namun, meskipun tren ini mengkhawatirkan, ditemukan bias optimis yang kuat, di mana mayoritas konsumen merasa bahwa pengetahuan dan perilaku mereka mengenai makanan pangan telah meningkat selama pandemi. Ini nilai positifnya, di mana terjadi kontradiksi juga ya, ada negatif tapi ada positifnya. Nah, kontradiksi ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan, terutama bagi kelompok rentan seperti usia lanjut, kemudian mereka yang punya pendapatan rendah, pendidikan yang kurang, ya, terutama bagi kelompok yang itu tadi jauh dari sentuhan-sentuhan kemaslahatan, yang mengalami penurunan signifikan dalam pengetahuan dan praktek keamanan pangan. Nah, tentunya dukungan data sumber daya edukasi tambahan sangat diperlukan untuk membantu kelompok yang berisiko tersebut guna mengurangi dampak negatif dan praktek penanganan pangan yang kurang tepat. Ini kita munculkan ada 3 diskusi. Yang pertama adalah terjadi penurunan pengetahuan dan perilaku keamanan pangan konsumen setelah hampir 4 tahun pandemi, yang menunjukkan pengaruh negatifnya. Temuan ini kontras dengan data survei yang diperoleh selama tahap awal pandemi, yang menunjukkan bahwa kesadaran akan virus telah meningkatkan pengetahuan dan perilaku keamanan
pangan bagi konsumen. Diskusi yang kedua yaitu konsumen menunjukkan bias optimisme terhadap pengetahuan dan perilaku mereka terkait keamanan pangan. Dengan sebagian besar merasa tingkat pengetahuan mereka meningkat dan insiden keracunan pangan dapat menurun. Namun hasil dari pertanyaan objektif mengungkapkan bahwa kesenjangan signifikan antara persepsi dan kondisi yang sebenarnya bias ini dapat berkontribusi pada praktek penanganan makanan yang buruk dan meningkatnya kejadian keracunan pangan. Diskusi yang ketiga yaitu bahwa langkah-langkah perlindungan COVID-19 seperti isolasi sosial dan gangguan rantai pasok pangan berkontribusi pada penurunan pengetahuan dan perilaku keamanan pangan. Pengalaman lockdown yang terjadi secara berkepanjangan dan laporan media sosial memicu pembelian serta penimbunan pangan yang berlebihan yang berdampak pada praktek penyimpanan makanan yang kurang aman. Kekhawatiran terhadap ketidakamanan pangan dan potensi kekurangan pangan selama pandemi ini sering mengesampingkan perhatian konsumen terhadap praktek penanganan makanan yang tepat. Nah, ini kita juga mendeteksi adanya dua kesenjangan, di mana kesenjangan yang pertama adalah distribusi kasus COVID-19 yang tidak merata di seluruh kota semakin mempersulit generalisasi hasil. Beberapa kota hanya melaporkan kasus secara sporadis, sementara yang lain mengalami gelombang besar virus. Selain itu, jenis, durasi, dan kekuatan strategi pencegahan dan pengendalian yang ditetapkan oleh pemerintah juga bervariasi di berbagai wilayah di Tiongkok, sehingga ukuran dan populasi Tiongkok yang sangat besar serta distribusi kasus COVID-19 yang tidak merata di seluruh kota juga menyulitkan perolehan data yang akurat. Kemudian kesenjangan yang kedua adalah survei kedua yang dilakukan menjelang akhir gelombang kedua COVID-19 mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dampak strategi pencegahan dan pengendalian di tingkat nasional, sehingga responden mengalami dampak pandemi secara berbeda. Selain itu, karena perilaku penanganan makanan dan pengalaman keracunan pangan dilaporkan sendiri, dan kedua survei daring menggunakan sampel dari sumber yang sama, metodologi ini tentunya berpotensi untuk meningkatkan bias dari metode yang digunakan. Nah, penelitian di masa depan dapat pula untuk mencakup observasi langsung di rumah tangga atau data epidemis dari rumah sakit lokal untuk memperluas keanekaragaman sumber data. Nah, variasi dalam strategi pencegahan dan pengendalian yang diterapkan di berbagai wilayah tersebut tentunya juga memperumit dari generalisasi hasil. Yang terhormat Ibu Iren selaku pengampu materi. Jadi untuk yang dapat kita garis bawahi di dalam meneliti karya ilmiah yang kedua, bahwa potensi terjadinya COVID-19 yang baru lalu di Cina ini selain juga menyebabkan beberapa dampak negatif, namun juga ada dampak positif seperti yang ada di tema yang pertama tadi, judul yang pertama. Yang paling signifikan di sini adalah bagaimana mereka bisa secara praktis untuk keluar dari pengalaman keracunan makanan. Ini sangat luar biasa pengalaman ini, mereka bisa survive dan akhirnya pengetahuan kemudian awareness yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Tiongkok tersebut sangat memberikan satu pengalaman yang berharga bagi penduduk Cina secara umum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah munculnya satu optimisme di dalam bagaimana mereka mengelola bahan makanan.
Nah, ini yang bisa kita lihat dari temuan-temuan yang ada, walaupun memang secara negatif juga masih banyak juga. Namun demikian, yang paling penting adalah kita ambil untuk kejadian sebelumnya, yaitu peran dari pemerintah, kemudian adanya dukungan serta edukasi ini harus juga kita pikirkan untuk ke depan. Kalau misalkan terjadi kegiatan atau istilahnya peristiwa pandemi seperti ini lagi, apakah kita harus melaksanakan lockdown juga, ataukah tetap melaksanakan pergerakan dengan piranti-piranti yang barangkali bisa digunakan. Skala efektif komunikasi, transportasi dan sebagainya memang harus tetap dilaksanakan, karena tanpa itu akan menyebabkan gangguan koneksi, kemudian pengiriman barang dan sebagainya. Tentunya ini nanti akan sangat mengganggu dari kegiatan populasi atau penduduk secara umum. Demikian yang terhormat Ibu Iren, dua karya ilmiah yang sempat kami tulis dan kami ambil nilai positifnya berupa temuan-temuan, kemudian diskusi maupun beberapa kesenjangan yang barangkali mungkin akan menjadi nilai positif terutama bagi kami pribadi untuk di dalam nanti membuat disertasi ke depan. Kami mohon maaf, ini kami dua alternatif. Jadi rekaman yang pertama kami membuat rekaman dengan Zoom, ternyata video yang kita buat tidak bisa kita download dan kelihatannya ada permasalahan sistem, sehingga kami mencoba untuk alternatif kedua. Demikian, terima kasih yang terhormat Ibu Iren, selamat berlibur, kemudian selamat Natal bagi yang merayakan, serta selamat menyongsong tahun baru 2025. Tentunya mudah-mudahan kita optimis bahwa tahun depan kita harus lebih baik dalam segi apapun. Terima kasih, dan kami menyadari banyak kekurangan yang kami tampilkan. Tentunya kami mohon bimbingan dan koreksi dari Ibu. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat.